Matan Abu Syuja' atau kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i. Di kesempatan sebelumnya beliau membahas tentang zakat pertanian atau perkebunan dan yang semisalnya. Sekarang beliau akan membahas terkait dengan ya zakat peternakan. Ya, zakat peternakan dan yang berkaitan dengannya. Tapi sebelum kita dengarkan lanjutan pembahasan matan Abu Syuja' ini, yaitu pembahasan zakat peternakan, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fi. Nah, wa fi barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Kaum muslimin muslimah, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita dengarkan. Ini dia pembahasan berikutnya, zakat tentang peternakan. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah zakat hewan ternak, yang dalam istilah yang beliau sebutkan di kitab ini adalah Al-Mawashi, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, tapi secara garis besar saja apa yang dimaksud dengan mawashi. Ya, itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah al-ibl, ini unta, kemudian al-baqar, sapi dan sejenisnya, kemudian juga al-ghanam, ya, kambing dan sejenisnya. Kemudian juga kita sudah pelajari bahwasanya zakatul mawashi, hewan ternak ini memiliki 6 syarat. Ya, yang pertama adalah al-Islam, dia seorang muslim, kemudian al-hurriyah, dia mesti seorang yang merdeka. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-milkut tam, dia mesti memiliki hewan tersebut secara sempurna. Ini 3 syarat umum pada setiap barang, ya, yang wajib untuk dizakatkan. Kemudian yang keempat, terkhusus kepada zakatul mawashi ini adalah dia mesti an-nisab, ya, dia sampai kepada nisabnya. Kemudian juga al-haul, ya, perputaran sempurna selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah as-saumu. Ya, as-saumu ini adalah hewan-hewan yang digembalakan, ya, di padang yang mubah. Mubah ini maksudnya adalah padang rumput yang memang tumbuh dengan sendirinya. Nah, hewan-hewan yang digembalakan di padang rumput tersebut, yang artinya
dia sendiri yang mencari makannya, jadi dilepas daripada kandangnya kemudian mencari makan sendiri di padang rumput tersebut, ini disebut dengan as-saumu. Oleh karenanya hewan-hewan yang 3 tersebut jika seandainya makanannya disediakan, dikandangkan, kemudian disediakan di kandangnya makan dan minumnya, maka hewan tersebut tidak terkena kepada zakat. Ya. Namun hewan-hewan yang seperti itu akan terkena pada zakat urudut tijarah, karena biasanya hewan-hewan yang diternakkan seperti itu itu akan didagangkan ataupun diperjualbelikan oleh pemiliknya, ya, jadi dia masuk kepada zakat urudut tijarah. Oleh karenanya as-saumu ini merupakan syarat mutlaknya berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Anas bin Malik, ya, terkait dengan surat zakat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di dalamnya disebutkan wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Ya, mengenai zakat pada kambing yang digembalakan sa'imah. Nah, kalimat fi sa'imatiha ini merupakan sebuah syarat yang disimpulkan oleh para ulama bahwasanya untuk zakat hewan ternak maka disyaratkan dia mesti as-saumu, yaitu hewan yang digembalakan. Nah, adapun untuk unta dengan sapi, ya, itu dikiaskan kepada kambing di dalam hadis ini. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan unta, ya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah faslun nisabul ibl. Ini tentang nisab ibl, nisab kepada unta. Qala al-musannif rahimahullah wa awwalu nisabil ibli khamsun wa fiha syah. Wa awwalu nisabil ibli khamsun wa fiha syah. Nisab ibl ini, ya, yang pertama adalah disebutkan awalnya adalah untuk 5 ekor daripada unta. Ya, jadi ketika seseorang memiliki unta sebanyak 5 ekor, ya, maka itu sudah mencukupi nisabnya. Tinggal dipastikan yang pertama adalah as-saum, dia digembalakan, kemudian al-haul, memang sudah berputar selama 1 tahun ketika dia mengembalakan unta tersebut. Nah, sini beliau mengatakan wa awwalu nisabil ibli khamsatun wa fiha syah. Ya, jadi untuk 5 ekor unta yang sudah terkena nisab, maka diwajibkan untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Ya, 5 ekor unta zakatnya adalah dikeluarkan 1 ekor kambing. Wa fi ashrin, dan untuk 10 ekor unta maka dikeluarkan syatani. Syatani ini adalah 2 ekor kambing. Wa fi khamsi asyara thalatha syah. Nah, untuk 15 ekor unta maka dikeluarkan 3 ekor kambing. Jadi kalau 5 1 ekor kambing, kalau 10 2 ekor kambing. Nah, kalau dia berjumlah 15 ekor unta maka dikeluarkan 3 ekor kambing. Wa fi ishrina arba'u syah. Nah, kalau jumlahnya 20 ekor unta maka wajib dikeluarkan arba'u syah, 4 ekor kambing. Wa fi khamsi wa ishrina bintu makhad. Ya. Nah, kalau jumlahnya 25 ekor unta maka wajib dikeluarkan bintu makhad. Ya. Bintu makhad ini adalah anak unta betina yang masuk pada tahun kedua dari umurnya. Ya. Jadi bintu makhad ini anak unta betina
yang umurnya 2 tahun, baru masuk 2 tahun. Ya, jadi kalau kita perhatikan di 5 ekor unta itu ada 1 ekor kambing yang dikeluarkan, kemudian 10 ekor unta ada 2 ekor kambing, 15 ekor unta 3 ekor kambing, kemudian 20 ekor unta dikeluarkan 4 kambing. Nah, ketika jumlahnya 25 ekor unta, maka wajib dikeluarkan bintu makhad. Ini anak unta betina yang masuk usia yang kedua, tahun kedua. Ya. Nah, apa yang beliau sampaikan ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berasal daripada sebuah surat yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, ketika beliau menjadi khalifah. Kemudian surat ini ditulis oleh beliau menerangkan tentang tata cara mengeluarkan zakat daripada hewan-hewan ini secara terperinci, seperti mana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini asalnya gitu. Baik, kemudian setelah jumlahnya 25, wa fi sittin wa thalathina bintu labun. Ya, wa fi sittin wa thalathina bintu labun. Nah, ketika jumlahnya 36 ekor, ya, 36 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor bintu labun. Ya, bintu labunnya adalah anak unta betina yang masuk tahun ketiga umurnya. Ya, kalau bintu makhad tadi anak unta betina yang usianya 2 tahun. Sedangkan bintu labun itu anak unta betina yang usianya masuk pada tahun yang ketiga. Kemudian wa fi sittin wa arba'in, ketika jumlahnya 46 ekor unta, maka wajib dikeluarkan hiqqah. Ya, hiqqah ini adalah anak unta yang masuk pada tahun keempat, hiqqah namanya. Kemudian wa fi ihda wa sittina, dan ketika jumlahnya 61 ekor unta, maka wajib dikeluarkan jaz'ah. Ya, jaz'ah ini adalah unta yang masuk pada tahun kelima. Ya, ini kalau jumlahnya 46 atau 61 ekor unta, maka wajib dikeluarkan 1 ekor jaz'ah. Nah, wa fi sittin wa sab'in, ketika jumlahnya 72 ekor unta, ya, maka wajib dikeluarkan binta labun. Ya, 2 ekor anak unta betina yang masuk pada tahun ketiga umurnya. Ini ketika jumlahnya 76 ekor unta dikeluarkan 2 ekor bintu labun. Wa fi ihda wa tis'ina, ya, nah ketika jumlahnya 91 ekor unta, maka wajib dikeluarkan hiqqatani. Ya, hiqqatani tadi, hiqqah itu adalah anak unta betina yang masuk pada tahun yang keempat. Nah, kemudian beliau mengatakan wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin. Nah, ketika jumlah unta tersebut 121 ekor, ya, ini 121, maka di sini menggunakan kelipatan. Ya, beliau mengatakan wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin thalathu banati labun. Ya, ini kalau jumlahnya 121, maka wajib dikeluarkan 3 ekor bintu labun. Bintu labun tadi adalah anak unta betina yang masuk pada tahun ketiga umurnya. Nah, setelah jumlahnya 121, ya, maka masuk kepada kelipatan. Beliau mengatakan summa fi kulli arba'ina, setiap jumlahnya bertambah 40 ekor, ya, daripada 121, maka wajib dikeluarkan bintu labun setiap 40. Wa fi kulli khamsin, nah ketika berjumlah 50, ya, maka wajib dikeluarkan 1 ekor hiqqah. Ya, jadi setelah jumlahnya 121 ekor, maka menggunakan kelipatan yang ada. Jadi setiap 40 dikeluarkan bintu labun. Nah, setiap jumlahnya 50, maka dikeluarkan hiqqah. Ya,
maka dikeluarkan 1 ekor hiqqah. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan ya, daripada jumlahnya 5 ekor ini batas minimal untuk nisabnya ibl ya, yang sudah kita sampaikan tadi, sampai jumlahnya 91 ekor sudah disebutkan tadi dalam kitab yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang beliau sampaikan kepada masyarakat ketika itu, yang tentu ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan dalam hitungannya ini ya, mulai daripada 120 ekor, maka terhitung setiap 40 ekor adalah bintu labun dan setiap 50 ekor adalah hiqqah. Ya. Jadi kalau seandainya jumlahnya 121 ekor, nah di sini ada 3 kelipatan untuk 40 berarti. Ya, berarti wajib dikeluarkan 3 ekor bintu labun. Kalau jumlahnya 121 ekor. Nah, ketika jumlahnya 130 contohnya, maka kita gunakan kelipatan yang tadi, setiap 40 ekor itu kita keluarkan bintu labun, setiap 50 ekor dikeluarkan hiqqah. Nah, ketika jumlahnya 130 ekor contohnya, untuk kita mudah menghitungnya ya, berarti 50 ekor yaitu hiqqah ya, kemudian 80 berarti ada kelipatan 40 di situ, berarti kita keluarkan 1 bintu labun. Sehingga kesimpulannya adalah kalau jumlah 130 ekor, maka kita wajib mengeluarkan 1 hiqqah untuk yang kelipatan 50, dan kita wajib mengeluarkan 2 bintu labun untuk kelipatan 40. Berarti kalau jumlah 130, totalnya adalah yang dikeluarkan 1 hiqqah dan 2 bintu labun. Nah, begitu seterusnya ya, kalau jumlahnya 140 ekor unta, maka di situ ada kelipatan 50 ya, itu 2 kali. Kemudian kelipatan 40 sekali. Berarti kita wajib mengeluarkan 2 ekor hiqqah dan 1 ekor bintu labun. Dan begitu seterusnya untuk kita mengeluarkan zakat daripada unta ini. Nah, oleh karenanya ketika beliau mengatakan di sini wa awwalu nisabil ibli khamsun wa fiha syah, berarti seseorang yang memiliki 4 ekor unta ya, maka dia belum wajib untuk membayar zakat karena memang belum sampai ke batas minimal daripada hewan tersebut jumlahnya, karena minimalnya adalah 5 ekor daripada unta ya. Nah, ketika seseorang memiliki 6 ekor unta ya, 6 sampai 9, maka dia tetap mengeluarkannya adalah 1 ekor kambing. Ya. Nah, nanti kalau seandainya jumlahnya 10 ekor, baru dia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Nah, ketika jumlahnya 11 sampai 14, maka dia tetap mengeluarkan 2 ekor kambing. Nah, ya. Ini yang harus kita pahami daripada yang disebutkan tersebut. Jadi ada bilangan-bilangan tertentu yang sudah disampaikan tadi, ya, mulai daripada 5 ekor unta sampai 9 berarti dikeluarkan 1 syah, ya, 10 sampai 14 dikeluarkan 2 ekor daripada kambing, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam buku ini berdasarkan kepada sebuah surat ya, yang ditulis oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu untuk zakat daripada ibl ya. Baik, kemudian yang kedua tentang zakatul mawashi ini, hewan ternak, itu adalah nisabul baqar. Ya, ini adalah sapi ya, dan sejenisnya. Ya.
Baik, di sini beliau mengatakan rahimahullah, nisabul baqar, qala al-musannifu rahimahullah, wa awwalu nisabil baqari 30 wa fiha tabi'un wa fi arba'ina musinnah wa ala hadha abadan faqis. Ya. Nah, terkait tentang masalah nisabnya sapi ya dan sejenisnya, di sini beliau mengatakan wa awwal nisabil baqar, untuk nisabnya sapi maka awal nisabnya adalah 30 ekor sapi. Ya, jadi ketika seseorang memiliki 30 ekor sapi yang digembalakan ya dalam istilahnya as-saum atau saimah, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan hitungan dia sudah berputar selama 1 tahun. Ya, dari masa awal dia beternak sampai setahun kemudian. Ini haul tadi. Nah, ketika dia memiliki 30 ekor sapi, ya, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor tabi'. Ya, tabi' ini adalah sapi jantan ya atau betina, ya, tabi' atau tabi'ah yang berumur 1 tahun. Ya, ketika dia memiliki 30 ekor sapi, maka wajib dikeluarkan 1 ekor tabi' ataupun tabi'ah. Kalau tabi' dia jantan dan tabi'ah betina, umurnya adalah 1 tahun. Kemudian wa fi arba'ina musinnah. Nah, ketika jumlahnya 40 ekor daripada sapi ini, maka wajib dikeluarkan 1 ekor musinnah. Musinnah ini adalah sapi betina yang berumur 2 tahun. Ya, sapi betina yang berumur 2 tahun. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ala hadza abadan faqis. Maka dengan dasar jumlah seperti ini, ya, kelipatan seperti ini, maka seluruhnya dikiaskan. Jadi kalau seandainya jumlahnya adalah 60 ekor sapi, maka wajib dikeluarkan 2 ekor tabi'ah. Karena jumlah kelipatannya adalah 30 tadi. Setiap 30 1 ekor tabi', setiap 40 1 ekor musinnah. Kalau jumlahnya 80 ekor sapi, maka wajib dikeluarkan 2 ekor musinnah. Ya, ini yang beliau katakan wa ala hadza abadan faqis. Nah, kepada hitungan-hitungan ini secara keseluruhannya maka dikiaskan hal itu. Ya. Nah, ketika jumlahnya 70 ya sampai 79 contohnya, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor tabi' ya untuk hitungan yang 30, kemudian dia wajib mengeluarkan 1 ekor musinnah untuk yang 70. Ya, jadi kalau 70 berarti 30, setiap 30 tadi adalah 1 ekor tabi', sedangkan setiap 40 adalah 1 ekor musinnah. Berarti kalau jumlah daripada sapi tersebut 70, maka dikeluarkan 1 tabi' dengan 1 musinnah. Ini tentu jumlahnya sampai ke 79 ya. Kalau jumlahnya 80, maka dikeluarkan musinnatan. Musinnatan ini adalah 2 ekor sapi betina yang berusia 2 tahun. Ya. Jadi untuk nisabnya sapi ya, dia adalah minimalnya 30 ya. Ini kelipatan yang pertama, kemudian setiap 40 maka dikeluarkan musinnah. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau tadi wa ala hadza abadan faqis, untuk bilangan-bilangan yang seperti ini. Sampai nanti kalau jumlahnya 90 contohnya sampai 99, maka dikeluarkan 3 ekor atsmi'ah, jamak daripada tabi'ah tadi. Ya, berarti dikeluarkan 3 ekor tabi'ah. Ya, begitu seterusnya. Ini untuk sapi. Dan ini juga termasuk kepada sapi dan kerbau yang sejenisnya. Dan jelas ini bukan sapi yang digunakan untuk dipekerjakan. Ya, apakah dia dipekerjakan untuk membajak sawah ya, ataupun untuk mengangkat barang-barang tertentu.
Ya, karena kalau seandainya dipekerjakan untuk hal-hal seperti itu, maka dia bukan termasuk daripada kategori as-saum. Ya, maka zakatnya itu lebih cenderung kepada urudut tijarah perginya. Ya, makanya sapi dan kerbau yang dipekerjakan oleh pemiliknya untuk membajak sawah dan hal-hal yang semacam dengannya, maka hewan tersebut walaupun jumlahnya sudah 30 ekor itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Daripada sudut dia adalah al-mawashi, bukan, karena yang seperti yang kita sampaikan tadi, di sini al-mawashi ini satu di antara syaratnya yang harus dipenuhi adalah di as-saum. Saum itu adalah memang digembalakan di padang yang luas secara bebas gitu. Ya. Nah, kalau seandainya seseorang memiliki sapi ataupun kerbau, kemudian dia pekerjakan ya untuk membajak sawah ataupun untuk membawa barang-barang, ya, kalau di kita mungkin sejenis pedati dan lain-lainnya, maka jelas tidak ada zakatnya di situ. Tapi mungkin zakatnya daripada urudut tijarah, ya, yang akan kita bahas di materi yang setelahnya. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ya masih di al-mawashi, dia adalah nisabul ghanam. Ya, ini zakat daripada kambing ya dan yang sejenis dengannya. Baik, di sini beliau mengatakan rahimahullah, qala al-musannifu wa awwal nisabil ghanami arba'una wa fiha syatun jaza'atun min ad-dha'ni aw thaniyatun min al-ma'zi. Ya, jadi untuk nisabnya ghanam ya kambing minimal adalah 40 ekor kambing. Ini beliau katakan wa awwalu nisabil ghanami arba'una. Maka ketika jumlahnya arba'un 40 ekor ya, maka wajib untuk dikeluarkan 1 ekor kambing jaz'ah ya daripada jenisnya ad-dha'n, atau dikeluarkan 1 ekor kambing jenisnya al-ma'iz. Ya, di sini dia tetap dalam kategori kambing ya, cuman dia jenisnya berbeda. Di sini beliau menerangkan kalau jaz'ah dia adalah kambing yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ya, ini beliau katakan tadi wa awwal nisabil ghanami arba'una wa fiha syah jaz'ah. Ya, jadi syah jaz'ah ini kambing jenis jaz'ah ini ya ataupun jaz'ah namanya, itu adalah kambing yang berusia yang umur 1 tahun masuk tahun yang kedua. Kemudian al-ma'iz ya itu kambing yang berumur 2 tahun masuk yang ketiga. Ya, masuk yang ketiga. Nah, ini yang beliau katakan tadi minadh-dha'ni aw thaniyah minal ma'iz. Ya, jadi kalau ma'iz itu usianya lebih tua berbanding yang jaz'ah. Ya. Nah, ini berdasarkan kepada hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Suwaid bin Ghaflah radhiyallahu an, beliau mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau di sini beliau mengatakan aku mendengar orang yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan innama haqquna fil jaza'i minadh dha'ni wath-thani minal ma'iz. Innama haqquna fil jaza'i minadh dha'ni wath-thaniyah minal ma'iz. Yang artinya adalah hak kami ya, hak untuk mengeluarkan zakat dari dha'an adalah jaz'ah ataupun thaniyah. Ya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Suwaid bin Ghaflah ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Daud dan Nasai dalam kitab sunannya. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatani. Ya, nah ketika jumlahnya 121 ekor kambing, maka wajib dikeluarkan syatani, 2 ekor daripada
kambing. Jadi mulai daripada 40 ya sampai ke 120, 40 sampai 120, maka wajib dikeluarkan tadi jaz'ah ataupun saniyah minal ma'iz. Ya, jaz'ah tadi adalah kambing berusia 2 setahun masuk tahun kedua, sedangkan ma'iz ya tahun kedua masuk tahun ketiga. Ini jumlah satu dari sampai 40 sampai 120. Nah, ketika jumlahnya 121 ya sampai nanti 200, 121 sampai 200, maka wajib dikeluarkan syatani, 2 ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin. Nah, ketika jumlahnya 201 sampai 300 ya, maka dikeluarkan salatsu syiyah. Wajib dikeluarkan 3 ekor daripada kambing. Ini kalau jumlahnya 221 sampai 300 ekor daripada kambing, dikeluarkan 3 ekor kambing. Kemudian setelahnya wa fi arba'i mi'atin arba'u syiyah. Nah, ketika jumlahnya 400 ekor, maka wajib dikeluarkan 4 ekor kambing. Tsumma fi kulli mi'atin syah. Nah, setelah hitungan dari 400 ya, maka wajib dikeluarkan kelipatan setiap 100 dikeluarkan 1 ekor daripada kambing. Jadi kalau jumlahnya 500 berarti 500 ekor. Ya, kalau jumlahnya contohnya 400 kita katakan 450 ekor, berarti tetap dikeluarkan 4 ekor daripada kambing. Ya, nah ini yang disebut oleh beliau summa fi kulli mi'atin syah. Setiap jumlahnya 100 setelah hitungan daripada 400, maka kelipatannya adalah setiap 100 dikeluarkan 1 ekor daripada kambing tadi. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk zakat daripada kambing, ya. Nah, apa yang disebut tentang kambing tadi, tentang nisabnya, ini juga sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tentang zakat, ya. Di situ beliau radhiyallahu an mengatakan dalam surat itu, wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila isyrina wa mi'ah syah. Ya, nah, untuk zakat kambing yang digembalakan, ini yang kita sampaikan hadisnya di awal tadi, maka ketika jumlahnya 40 ila isyrina wa mi'ah, 120, maka wajib dikeluarkan syah, 1 ekor daripada kambing. Fa idza zadat ala isyrina wa mi'ah ila mi'ataini syatani. Nah, ketika jumlahnya bertambah daripada 120 ya, berarti 121 lebih ya, 121 sampai 200, maka dikeluarkan syatani, 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'ataini ila 300 fa fiha salasun. Nah, apabila jumlahnya bertambah dari 200, berarti 201 mulainya, sampai 300 ekor kambing, maka fafiha salasun, maka dikeluarkan 3 ekor daripada kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syah. Nah, ketika jumlahnya bertambah daripada 300, maka setiap 100 wajib dikeluarkan 1 ekor daripada kambing. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisah min arba'ina syah wahidah falaysa fiha sadaqah illa ayyasha'a rabbuha. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan ketika kambing tersebut jumlahnya kurang daripada 40, berarti di bawah nisab, ya, karena nisab kambing tadi adalah 40. Nah, kalau seseorang memiliki kambing kurang daripada 40 di bawah nisab, maka beliau mengatakan falaysa fiha sadaqah, tidak ada zakatnya. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya illa ayyasha'a rabbuha, kecuali tuannya ingin mengeluarkannya sebagai keutamaan untuknya. Itu tidak ada masalah. Jadi ini pilihan kepada pemilik daripada kambing tersebut kalau seandainya jumlahnya tidak melepasi daripada nisab. Ya.
kalau jumlah tidak melepasi daripada nisab tadi. Maka di sini beliau mengatakan bahwasanya yang menjadi pilihan adalah itu diberikan kepada pemiliknya. Mau dia keluarkan itu baik, tidak mau dia keluarkan juga tidak ada masalah. Ya. Karena secara umumnya setiap hewan-hewan yang termasuk ke dalam kategori al-mawashi, ini adalah binatang ternak, ini memang sudah disebutkan tadi tentang masalah nisabnya, ya. Untuk unta minimalnya 5 ekor unta tadi, untuk sapi adalah 30 ekor, sedangkan untuk kambing 40 ekor. Nah, ketika seseorang memiliki jumlah unta, kemudian sapi dan juga kambing di bawah nisab, maka itu kembali kepada pemiliknya. Apakah dia mau mengeluarkan, itu tidak ada masalah, baik. Kalau dia tidak mau mengeluarkan, itu juga tidak ada masalah. Jadi dikembalikan kepada yang memiliki hewan tersebut. Ya. Nah, semua ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang sudah digariskan di dalam syariat ini. Ya. Nah, terkait tentang masalah syarat daripada hewan al-mawashi ini adalah as-saum, ya, yang sudah kita sampaikan khilafnya sebelumnya, ya, karena dalam mazhabnya Asy-Syafi'i itu menjadi sesuatu yang harus, makanya mereka masukkan ke dalam syarat seperti yang dilakukan oleh Abu Syuja. Makanya dan wallahu alam ini yang lebih rajih, walaupun mungkin secara gambaran ya kita agak sulit untuk mendapatkan hewan yang diternakkan kemudian dia digembalakan. Ya, untuk kita menjumpai mungkin di perkotaan padang rumput yang luas, ya, yang mubah ini maksudnya adalah dia tumbuh sendiri gitu, tidak ditanami oleh manusia gitu. Ya, itu agak rumit untuk kita mencarinya. Makanya bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki peternakan, terkhusus ketiga kategori daripada hewan ini, unta, sapi dan kambing. Kalau unta mungkin tidak, ya, karena unta ini adalah hewan yang memang khusus di padang pasir hidupnya. Walaupun dia bisa hidup di tempat kita, tetapi mungkin secara fisik mungkin tidak akan sama nanti, dan kualitas daripada daging dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, terfokus kepada sapi dengan kambing ini, ya, maka ketika dia berternak, memiliki peternakan kambing ataupun sapi, ya. Nah, ketika dia kandangkan, dia sediakan kandangnya, kemudian dia mencari makannya, kemudian dia berikan kepada ternaknya, kemudian juga terkait dengan masalah minumnya, seperti itu, kenyamanan dan lain-lainnya, maka hewan-hewan yang seperti ini, kambing dengan sapi ini, maka dia masuk ke dalam zakat urud tijarah, karena memang biasanya itu diternakkan dan didagangkan. Ya, diternakkan, didagangkan. Kalau mungkin di kita lebih sering untuk sapi dengan kambing ini adalah untuk dikorbankan, ya, hewan kurban, ya. Dan ini kan biasanya ada musimnya, ya. Tapi biasanya kalaupun tidak ada musimnya, ini mereka ternakkan. Nah, kalau sistemnya seperti yang kita sampaikan tadi, dia bukan saum, bukan sa'imah, artinya dia tidak dilepas di pagi hari, ya, di padang rumput yang luas, kemudian di sore hari dimasukkan ke kandangnya. Kalau itu sa'imah namanya, itu ada zakatnya. Itu yang dikatakan dalam zakat al-mawashi ini. Tapi kalau seandainya dia dikandangkan seperti yang kita katakan tadi, kemudian dia diberi makan, ya, setiap harinya 2 ataupun 3 kali, kemudian minum juga seperti itu, kemudian juga dibuat kenyamanan di kandangnya, apakah terkait lampu dan seterusnya, maka ini lebih cenderung kepada zakat urud tijarah. Karena memang biasanya hewan-hewan yang seperti itu, kambing dengan sapi, itu didagangkan, diperjualbelikan oleh pemiliknya, ya. Nah, juga yang harus kita ketahui tentang masalah ini adalah tentang masalah haul. Ini juga penting, ya, karena 3 syarat ini khusus kepada hewan ternak al-mawashi ini, unta, kemudian juga sapi, kerbau dan juga kambing, ya. Yang pertama tadi adalah an-nisab, sampai nisab, ya. Kalau seandainya unta itu adalah minimalnya 5 ekor, berarti kalau 4 tidak dikeluarkan, tapi itu tergantung kepada pemiliknya. Kalau dia mau mengeluarkan, itu keutamaan baginya.
Ya, kemudian tadi bakar, ya, sapi dan juga kerbau itu adalah wajib untuk dikeluarkan zakatnya, nisabnya adalah 30 ekor, sedangkan kalau kambing adalah 40 ekor. Itu nisabnya. Ya, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah tentang masalah haulnya, mulai dia menternakkan hewan-hewan tersebut, kemudian dihitung sampai setahun kemudian. Yang mana jumlahnya itu bertahan sampai setahun kemudian. Itu dikatakan dengan haul. Berarti kalau seandainya dalam perjalanannya nanti sampai setahun ke depan, jumlah daripada kambing, kemudian kerbau dan untanya berkurang daripada batas minimal nisab, maka itu dikembalikan kepada pemiliknya. Apakah dia mau mengeluarkan atau tidak. Ya, jadi jumlah kambing yang 40, kemudian kerbau 30 dan juga unta yang 5 ekor ini harus bertahan di sepanjang tahun minimalnya. Ya. Nah, kalau dia berkurang di dalam perjalanannya, maka seperti yang kita katakan tadi, terkhusus kepada kambing dan yang lainnya dikiaskan kepada itu, ini dikembalikan kepada pemilik daripada hewan ternak tersebut. Ya, ini dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, kalau seandainya seseorang laki-laki dia memiliki peternakan daripada kambing kurang daripada 40, falaisa fiha sadaqah, jadi tidak ada zakatnya, illa ayyasha'a rabbuha, kecuali memang itu diinginkan oleh pemiliknya, artinya memang pemiliknya ingin mengeluarkannya. Ya, jadi hitungan-hitungan seperti ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus diketahui, ya, terutama kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang mungkin berkecimpung di dunia peternakan ini dengan sistemnya digembalakan, ya. Ini bukan berarti kalau dia tidak digembalakan tidak wajib zakatnya, ya. Ini yang saya katakan tadi, kalau tidak digembalakan bisa jadi dia wajibnya daripada sudut tijarahnya, karena biasanya orang-orang yang berternak, ya, yang dikandangkan dan seterusnya tadi, seperti yang kita katakan tadi, itu biasanya dia perjualbelikan dagingnya. Ya, sudah ada orang yang mengambilnya setiap apakah setiap bulan, ya, yang sudah dipasok dagingnya ke tempat-tempat tertentu. Nah, ini kalaupun tidak saimah, ya, sekali lagi bukan berarti tidak ada zakatnya. Ya. Maksudnya adalah kalau dia al-mawashi yang zakat untuk peternakan, maka wajib ada saimahnya. Tapi kalaupun tidak dia saimah, tidak digembalakan, tapi dikandangkan, maka alurnya adalah daripada zakat urudu tijarah yang akan kita terangkan setelahnya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah as-saum, as-saimah. Ini juga harus, ya, digembalakan, artinya dilepas di pagi hari untuk dia cari makan di padang rumput yang mubah. Mubah itu maksudnya adalah bukan milik individu orang, ya, memang tumbuh begitu saja sehingga dia makan dan mencari makannya di situ, kemudian nanti di petang harinya atau di sore harinya dimasukkan ke kandangnya. Ini yang disebut dengan saimah atau saumu tadi, ya. Nah, ini 3 syarat untuk hewan ternak yang memang wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, begini demikian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk zakatul mawashi. Ini pertemuan yang kedua tentang mawashi, ya, setelah yang pertama kemarin kita sebutkan secara global. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah secara detail jumlah-jumlah daripada nisab dan berapa yang harus dikeluarkan, ya, sesuai dengan kelipatan-kelipatannya. Ya, ini sangat banyak kalau kita perhatikan dibuat oleh para ulama, ya, tabel-tabelnya, sehingga memudahkan kita untuk bisa memahaminya. Begini demikian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah membahas terkait dengan zakat peternakan, ya. Ya, bagi kaum muslimah mudah-mudahan bisa menambah khazanah ilmu, ya. Mudah-mudahan peternakannya atau perdagangan ternaknya bisa berkah
Dan kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sekitar 1 atau 2 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar. Tentunya tidak bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, namun insyaallah mudah-mudahan kita kembali bersua di lain kesempatan. Kajian ini rutin setiap Selasa qabla asar atau sebelum sholat fardu asar. Dan kaum muslimah sampai di sini dulu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Langsung saja kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kami undur diri sejenak, insyaallah kita akan nanti bersua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.